Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sulaiman dengan NIM 93 2022 090. Saya dari kelas 1T3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Komputer. Oke. Yang pertama di sini ada jenis media pada komputer. Yang pertama itu fiber optik. Oke, fiber optik ini adalah mentransmisikan data. Yang kedua, Ethernet. Ethernet atau arsitektur LAN, Local Area Network. Oke, untuk Ethernet ini itu untuk mentransfer data. Jadi fiber optik tadi mentransmisikan data, sedangkan Ethernet ini itu mentransferkan data. Lanjut, wireless. Wireless ini komputer yang terhubung dengan gelombang radio atau mikro untuk saling berkomunikasi. Oke, lanjut. Oke, perbedaan kabel straight dan cross. Oke, kabel straight atau lurus dan cross atau silang itu adalah dua jenis kabel yang digunakan untuk jaringan Ethernet atau LAN. Oke, kabel straight ini itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, sedangkan cross itu perangkat yang sama. Oke, ini kabel straight itu memiliki dua sisi dengan urutan kabel. Maksudnya dua sisi yang sama dengan urutan kabel yang sama. Ini contohnya di sebelah kanan itu ada ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 kabel straight. Oke, itu diawali dengan orange putih, jadi ujung sama ujung itu sama. Kemudian kabel cross berbeda satu sisi. Oke, untuk gambar yang sebelah bawah itu ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 kabel cross. Jadi satu sisi itu diawali dengan putih orange dan sisi lainnya itu diawali dengan kuning hijau, putih hijau. Kemudian kelebihan kabel straight itu harganya lebih murah dan untuk menjaga dan merawat kabel UTP itu lebih mudah. Sedangkan kekurangannya itu mudah terpengaruh energi elektromagnet dari benda atau sebuah perangkat dikarenakan kabel UTP tidak ada pelindung aluminiumnya. Kemudian kelebihan kabel cross. Oke, di sini bisa mentransmisikan data lebih stabil dan tidak terpengaruh cuaca. Sedangkan kekurangan kabel cross itu jaraknya hanya sampai 100 meter. Oke, di sini alat transmisi yaitu twisted pair cable, social cable, microwave dan radio frekuensi. Oke, kemudian di sini ada komponen access point. Oke, di sini komponennya ada dua yaitu antena dan transceiver. Di sini fungsinya masing-masing fungsinya sama, yaitu untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari client server ataupun sinyal internet yang menuju client server. Oke, di sini ada 4 alasan penting tentang monitoring jaringan dan kenapa harus diselesaikan. Oke, yang pertama di sini ada mempertahankan daya tahan perangkat. Di sini contohnya biasa kita ngelihat ada tulisan ruang penyimpanan penuh. Nah, itu salah satu mempertahankan daya tahan perangkat. Kemudian menghemat waktu dan uang. Itu identifikasi jaringan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga bisnis akan berjalan lancar dan memiliki efisien biaya sehingga keuntungan lebih meningkat. Kemudian penyelesaian masalah atau troubleshooting. Di sini network engineers akan mengetahui apa yang harus dilakukan dengan perangkatnya karena monitoring jaringan memiliki informasi akurat tentang bagian mana yang salah dan penyebabnya. Kemudian juga yang terakhir itu ada juga membantu membuat perencanaan. Oke. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara net ID dan host ID. Net ID ini itu berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain. Kemudian host ID itu berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Oke, cara menjaga keamanan jaringan. Itu ada 3, physical security atau keamanan fisik, kemudian keamanan data dan media, dan juga yang terakhir keamanan dari pihak luar. Oke, di sini ada rangkaian yang saya buat menggunakan PC dan switch di Cisco Tracer. Oke, di sini untuk rangkaian ini saya digunakan kabel straight karena menghubungkan PC perangkat yang berbeda, yaitu dari switch ke PC, dari switch ke PC 1, ke PC 2, ke PC 3 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita masukkan IP atau alamat. Setelah kita masukkan IP-nya, kita ping dari komputer 1 ke komputer 2 atau komputer 3 dan seterusnya. Setelah berhasil di ping, itu akan muncul successful di real time-nya. Oke, di simulation-nya. Setelah itu kita dapat untuk
melakukan transfer data ataupun lainnya. Oke, itu adalah presentasi singkat saya untuk mata kuliah sistem komputer ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.